Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mempelajari tentang angkutan massal Transjakarta. Ada yang tahu apa sih Transjakarta? Siapa yang sudah pernah menaiki Transjakarta? Nah, kita simak penjelasannya berikut ini ya. Di Jakarta ada angkutan pribadi dan angkutan massal. Angkutan pribadi digunakan perorangan, sedangkan angkutan massal dapat membawa banyak orang. Transjakarta atau Transportasi Jakarta merupakan salah satu contoh bis angkutan umum massal. Transjakarta dapat membawa penumpang dalam jumlah besar. Transjakarta berbentuk seperti bis pada umumnya, akan tetapi berukuran lebih besar dan panjang. Bis Transjakarta terdiri atas 3 jenis, yaitu bis tunggal, bis gandeng, dan bis tingkat. Kalian dapat naik dari halte khusus Transjakarta yang berada di tengah jalan raya. Supaya bisa sampai ke halte tersebut, harus melalui jembatan penyeberangan. Metode pembayaran Transjakarta tidak menggunakan uang tunai seperti naik bis pada umumnya, melainkan menggunakan kartu elektronik. Berikut ini adalah beberapa contoh kartu elektronik yang dapat digunakan untuk naik Transjakarta. Kartu elektronik tersebut diisi dengan saldo di loket Transjakarta. Setelah terisi saldo, kartu ditempelkan pada mesin di depan pintu masuk halte Transjakarta. Berikut ini adalah aturan dan tata tertib di dalam bis Transjakarta. Yang pertama, dahulukan penumpang yang hendak turun. Hal ini dimaksudkan agar para penumpang yang berada di dalam bis tidak terlalu penuh, sehingga penumpang yang hendak naik masih bisa masuk ke dalam bis Transjakarta. Kedua, dilarang makan dan minum di dalam bis. Hal ini dimaksudkan agar bis Transjakarta tetap terjaga kebersihannya, karena dikhawatirkan ada makanan ataupun minuman yang tumpah di dalam bis. Ketiga, dilarang membawa senjata tajam. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar Transjakarta. Keempat, dilarang membawa makanan berbau menyengat seperti durian, ikan asin, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kenyamanan para penumpang Transjakarta, karena tidak semua orang menyukai makanan jenis tertentu. Kelima, dilarang membawa hewan peliharaan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kenyamanan para penumpang Transjakarta, karena dikhawatirkan hewan peliharaan tersebut mengganggu dengan suaranya ataupun bisa mengotori bis Transjakarta. Dan yang terakhir, dilarang merokok. Hal ini juga dimaksudkan untuk tetap menjaga kesehatan para penumpang serta kenyamanan bersama. Selain aturan dan tata tertib tersebut, ada juga aturan mengenai kursi prioritas. Saat ini, pada beberapa angkutan umum massal sudah tersedia kursi prioritas, tak terkecuali bis Transjakarta. Kursi prioritas pada Transjakarta berwarna merah, berbeda dengan kursi penumpang lain yang berwarna biru. Kursi prioritas merupakan tempat duduk yang diutamakan untuk orang-orang dengan kondisi tertentu, seperti lansia atau orang lanjut usia, disabilitas, yaitu orang-orang dengan kendala fisik, wanita hamil, dan juga wanita yang membawa balita. Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan apabila menggunakan Transjakarta.
Yang pertama, Transjakarta dapat mengurangi kemacetan karena mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selain mengurangi kemacetan, dengan berkurangnya kendaraan pribadi, maka Transjakarta juga dapat mengurangi polusi udara yang ada di DKI Jakarta. Menggunakan Transjakarta juga menjadi lebih cepat sampai karena Transjakarta memiliki jalurnya sendiri. Dan manfaat yang terakhir, dapat lebih menghemat pengeluaran karena tarif Transjakarta cukup terjangkau. Demikianlah penjelasan mengenai angkutan massal Transjakarta. Kalian juga bisa coba untuk menaikinya apabila kondisi sudah lebih memungkinkan. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa.